Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Obaja pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Obaja pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka cela akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Obaja pasal yang pertama ayat yang ke-12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Renungan hari ini berjudul Memilih Berbelas Kasihan, ditulis oleh Karen Pimpo. Sebuah video berdurasi 5 menit berisi berbagai adegan kecelakaan yang berhubungan dengan salju menjadi fokus dari suatu episode acara televisi. Di dalamnya ditampilkan orang-orang yang jatuh saat meluncur dari atas atap, menabrak benda-benda saat melesat di atas salju, atau tergelincir di lantai yang dilapisi es. Semua adegan itu membuat penonton di studio dan di rumah tergelak sambil bertepuk tangan. Tawa mereka terdengar paling kencang ketika orang-orang di video itu celaka akibat kekonyolan mereka sendiri. Video-video lucu itu tidaklah salah, tetapi semuanya itu sebenarnya mengungkapkan sesuatu tentang diri kita. Kita cenderung menertawai atau mengambil keuntungan dari hal-hal buruk yang menimpa orang lain. Salah satu kisah serupa tercatat di kitab Obaja mengenai dua bangsa yang bermusuhan, Israel dan Edom. Edom bersuka cita ketika Allah menghukum umatnya Israel atas dosa-dosa mereka. Mereka mengambil keuntungan dari Israel, menjarah kota-kota mereka, menghalangi rencana pelarian mereka, dan mendukung musuh-musuh Israel. Obaja pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Peringatan Nabi Obaja pun datang kepada Edom. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Ketika kita melihat kesulitan atau penderitaan orang lain, meski sepertinya itu terjadi akibat perbuatan mereka sendiri, kita sepatutnya memilih berbelas kasihan dan bukannya bersikap sombong. Kita tidak berhak menghakimi orang lain. Hanya Allah yang patut melakukannya. Kerajaan dunia ini adalah milik Allah. Hanya Dialah yang berkuasa atas keadilan dan belas kasihan. Sahabat ODB, bagaimana reaksi Anda terhadap kesulitan orang lain?
seperti apakah wujud respons yang menunjukkan kasih dan belas kasihan. Ya Allah yang pemurah, ampuni aku karena sering merasa paling benar. Terima kasih atas keadilan dan belas kasihan-Mu.